Coba tebak, siapa nama tokoh Alkitab ini? Halo adik-adik, welcome to Blessing for Kids. Hari ini Kak Marshall mau cerita firman Tuhan. Coba tebak, siapa nama tokoh ini? Ada yang bisa tebak? Siapa? Daud? Bukan, coba siapa? Hah? Musa? Bukan, coba siapa? Ya, Yusuf. Jadi hari ini Kak Marshall mau cerita firman Tuhan tentang Yusuf. Nah, dengarkan baik-baik ya. Tapi sebelum kita mulai, kita mau doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati ya di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, kita mulai ya ceritanya. Jadi, suatu hari adik-adik, Yusuf ini dikasih jubah yang sangat indah oleh ayahnya. Nah, ini ayah Yusuf nih. Tada! Nah, nama ayah Yusuf adalah Yakub. Siapa namanya? Yakub. Yakub ini sangat mengasihi Yusuf. Dan Yakub ini memberikan jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh Yakub kepada Yusuf membuat saudara-saudara dari Yusuf ini menjadi benci kepada Yusuf, bahkan iri. Boleh nggak sih iri hati? Tidak boleh ya. Boleh nggak sih membenci? Tidak boleh ya. Nah, jadi akhirnya adik-adik Yusuf ini mengenakan jubah yang maha indah. Bagus nggak bajunya? Bagus ya. Suatu ketika adik-adik, ayah dari Yusuf ini berkata kepada Yusuf supaya Yusuf pergi untuk menjumpai saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf ini pun pergi mencari saudaranya. Di mana ya saudara-saudaraku gitu ya. Singkat cerita adik-adik, ternyata saudara-saudara dari Yusuf ini sudah melihat Yusuf dari kejauhan nih. Ceritanya ini saudaranya dari Yusuf nih. Tada! Nah ini ya. Nah saudara-saudara dari Yusuf ini bilang gini, "Hei, coba lihat di sana ada Yusuf." Nah ini ceritanya ada Yusuf nih datang gitu ya. Nah terus mereka akhirnya punya rencana jahat kepada Yusuf karena kan mereka benci ya dan iri kepada Yusuf. Mereka berpikir nanti kalau Yusuf datang mendekat, kita tangkap aja yuk Yusuf. Kayak gitu. Akhirnya adik-adik bener loh ketika Yusuf datang, "Halo kakak-kakakku," gitu ya. Terus akhirnya mereka ini gitu ya, saudara-saudaranya Yusuf ini justru melemparkan Yusuf. Yusuf ini dimasukin loh adik-adik ke dalam sumur. Nih, mereka pertama copotin dulu nih jubah yang maha indah ini, dicopotin adik-adik nih, copotin ya. Dicopotin. Terus dicopotin lagi. Aku mau copotin. Dicopotin. Gak segitu Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur. Masuk kamu ke dalam sumur. Dimasukin adik-adik ke dalam sumur. Nih ini sumurnya ya. Dimasukin ke dalam sumur dia. Tuh. Jatuh. Masukin ke dalam sumur tuh. Yusufnya ada di dalam sumur adik-adik. Terus saudara-saudaranya bilang gini, kayaknya lebih baik kita jual aja ya Yusuf ya, daripada kita masukin ke dalam sumur. Terus akhirnya waktu itu adik-adik ada orang Midian yang datang. Nah ada orang Midian datang nih ya. Marshall tunjukin dulu ya gambarnya ya, ini bentuknya. Jadi ada orang Midian datang, wah ini naik apa nih? Wah ya, ini namanya unta ya, naik kendaraan. Nah terus ini orang Midian ini datang, wah gitu ya. Terus saudara Yusuf ini bilang, nah ini saudaranya Yusuf, "Hei, aku mau jual adikku," gitu. Akhirnya si Yusuf ini dikeluarin dari sumur adik-adik, lalu dijual kepada orang Midian ini. Nah ini Yusufnya kan sebelumnya kan ada di dalam sumur kan, gitu. Ada dalam sumur kan, terus Yusufnya ini dikeluarin dari sumur lalu dijual. "Sini Yusuf,
kamu aku jual, gitu kata saudara-saudaranya. Nah, tuh. Akhirnya adik-adik Yusuf ini dijual, dibawa deh sama orang Midian ini pergi ke Mesir. Ah, saudara-saudaraku, jangan jual aku, jangan jual aku. Wah, Yusuf dijual adik-adik sama saudara-saudaranya. Singkat cerita adik-adik, di Mesir itu Yusuf dijual kepada seseorang bernama Potifar. Potifar ini adalah pegawai istana Firaun. Dan Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Tuhan mengasihi Yusuf karena Yusuf cinta Tuhan. Adik-adik cinta Tuhan nggak? Cinta Tuhan ya. Nah, Yusuf ini bekerja di rumahnya Potifar. Karena Yusuf disertai sama Tuhan, maka Tuhan membuat segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf menjadi berhasil. Tapi adik-adik, di rumahnya Potifar itu kan ada istrinya Potifar ya. Nah, ini istrinya Potifar nih. Nah, ini. Nah, istri Potifar ini nih menggoda Yusuf. Boleh nggak sih ngegoda-godain gitu? Tidak boleh ya. Nah, istri Potifar ini godain Yusuf. Yusuf, Yusuf, marilah tidur sama aku gitu. Padahal dia kan udah punya suami ya. Masa ngegodain laki-laki? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya. Nah, Yusuf, Yusuf, ayo tidur sama aku gitu. Akhirnya Yusuf nggak mau kan, karena Yusuf cinta Tuhan. Dia nggak mau lakukan dosa. Dia nggak mau lakukan hal yang bertentangan sama perintah Tuhan. Akhirnya waktu digoda sama istri Potifar ini, Yusuf lari adik-adik. Lari menjauh, aku nggak mau berbuat dosa gitu. Wah, istri Potifar ini marah banget sama Yusuf. Akhirnya Yusuf ini difitnah. Dia bikin cerita yang tidak benar tentang Yusuf. Akhirnya adik-adik Yusuf itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara loh. Nah, ini. Yusufnya dimasukin ke dalam penjara. Nah, ini penjaranya. Wah. Ini penjara kelihatan nggak? Kelihatan ya. Wah, ini penjaranya Yusuf dimasukin. Masuk kamu ke dalam penjara. Wah, masuk Yusuf ya adik-adik tuh. Wah, aku dimasukin ke dalam penjara. Masuk. Oh. Nah, tuh. Yusufnya ada dalam penjara adik-adik kelihatan nggak? Nah, tuh. Yusufnya ada di dalam penjara sekarang. Tuh. Aku dalam penjara. Gitu. Nah, di dalam penjara adik-adik, Yusuf ini tetap melakukan perbuatan yang baik loh. Dia tetap cinta Tuhan, dia tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan tahu nggak adik-adik, Tuhan itu memberikan karunia, memberikan sesuatu gitu ya untuk Yusuf, di mana Yusuf ini dapat mengartikan mimpi. Nah, suatu ketika ada Raja Mesir namanya Firaun itu punya mimpi, tapi Firaun ini nggak tahu arti dari mimpi itu apa. Singkat cerita, Yusuf pun dipanggil untuk bertemu dengan Firaun. Nah, Yusuf akhirnya keluar nih dari penjara itu. Nah, tada, ya. Dan Yusuf ini dengan pertolongan Tuhan dapat mengartikan mimpi dari Firaun. Dan akhirnya Firaun mengangkat Yusuf ini menjadi penguasa di Mesir. Nah, aku coba rapiin dulu ya, bentar ya. Yusuf dikasih sesuatu sama Firaun dan dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Ya. Nah, tada. Dia sekarang udah jadi, nah ini nih. Dia jadi penguasa di Mesir adik-adik. Dari seseorang yang dimasukkan ke dalam sumur, kini hidupnya diangkat sama Tuhan, diangkat, ditinggikan sama Tuhan, bahkan menjadi seorang pemimpin di Mesir. Wah, luar biasa ya adik-adik, kita bisa belajar bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat mengangkat kehidupan seseorang. Kalau Tuhan bisa angkat kehidupan Yusuf, maka Kak Marshall percaya Tuhan juga bisa mengangkat kehidupan adik-adik semua. Siapa yang percaya bahwa Tuhan dapat mengangkat kehidupan kita? Angkat tangannya. Percaya ya, Tuhan bisa kasih kita promosi. Tuhan bisa menaikkan hidup kita, keluarga kita ke tempat yang lebih baik ya. Nah, sebelum kita tutup, kita mau ayat hafalan dulu ya. Hari ini ayat hafalannya itu dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat yang ke-10. Kak Marshall bacakan ya buat kita semua.
Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Sekali lagi ya, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kita percaya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Ya, yuk kita tutup dalam doa. Adik-adik, kita lipat tangan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh kembali mendengar firman-Mu, kami percaya Tuhan dapat mengangkat kehidupan kami ketika kami menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan, bahkan memiliki kerendahan hati ya Bapa. Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan bisa membawa hidup kami ke arah yang lebih baik. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Once again, happy Sunday ya adik-adik semua, and God bless you.